Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wal wabarakatuh. akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak nasihat, bapak-bapak para badan, bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirat jemaah perguruan Thalaqah Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Thalaqah Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dan rutinitas kita. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Ridhonya. Amin. Amin. Kemudian kita berselawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah bahwa baru saja kita sama-sama kita semarakkan zikir ini. Rasanya zikir ini sangat menggelegar sekali ya. Dan inilah sebagai moto perguruan kita adalah menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Dan insya Allah di mana-mana kita bangun ya zikir ini supaya jamaah ini membiasakan ya di dalam hari-hari terutama di malam Jumat untuk berzikir. Kenapa? Karena bahwa ketika kita sudah melazimkan zikir ini, nanti detik-detik terakhir napas kita ini diakhiri dengan zikir. Karena sesuai dengan apa yang oleh Nabi katakan, man shaba alaih, barang siapa membiasakan dirinya untuk berzikir nanti akan menjadi terbiasa, jadi mudah dia, tidak sulit ya di dalam menjalankan zikir, melafazkan zikir. Dan zikir kita ini sangat spesial, sangat khusus ya. Zikir ismu zat namanya, zikir nama bagi zat. Ya, zikir inilah yang sesungguhnya yang menjadi amaliyah kita yang khusus. Dan ini bukan hanya sekedar di lisan, akan tetapi ada dalam hati kita dengan kalamul asma. Di situ yang Allah letakkan, yang Allah rahasiakan di dalam hati. Dan ini yang sesungguhnya yang jadi pedoman kita sebagai musyahadah kita, sebagai fokus bukan kepada lapasnya atau bacaannya. Dan inilah yang menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini sebagai penjamin kita untuk bisa kita liqa Rabbi. Saya orang-orang yang selalu beserta dengan asma Allah tidak akan diberi kemudaratan baik di dunia lebih-lebih. Ini yang seringkali kita sampaikan. Ini kenapa supaya kita tidak ragu, tidak ada lagi merasa merasa sulit, merasa belum kita mengerti, tidak pahami. Ini membutuhkan kesungguhan, ya, membutuhkan satu kelaziman, ya, kebiasaan itu barulah akan kita peroleh apa itu rasa, apa itu cahaya, apalah lagi suasana-suasana yang di luar yang kita inginkan sebenarnya. Kita kan belum begitu berjuang di situ ya. Nah, ini kita hanya terganggu oleh pikiran, terganggu oleh keinginan dan sebagainya sebenarnya. Maka semuanya semua akan kita peroleh. Tapi kita alihkan ya pikiran kita, keinginan kita kepada musyahadah kita kepada Allah. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini sebagai satu bentuk amaliyah kita, bentuk kesungguhan, tetapi bukan semata-mata kepada ikhtiar. Akan tetapi semua itu ada atas dasar ridhonya Allah. Kayak kita harus tunduk saja situ, bukan ada sehingga kita tidak kemana-mana keinginan kita, kemauan kita itu sebenarnya itu yang sulit, itu yang tidak gampang ya. Nah, itu namun demikian perlu kita latihan.
Makanya tidak kita mengadakan zikir ini setiap ranting, setiap lahir itu. Jadi ketika nanti pada situasi yang kita tidak duga-duga ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kan aman, ya nyaman kita. Orang-orang yang diberi jaminan oleh Allah itu adalah orang yang selalu mengakhiri hayatnya dengan zikir. Tapi bagaimana perkara itu bisa kita lakukan, kita dapatkan kalau kita tidak membiasakan, melatihnya. Kita hanya sederhana sekali. Hanya zikir kita hanya illallah ta'ala. Tidak harus kita terganggu dengan hafalan, bacaan, dan yang lain. Namun demikian kita tetap ada pedomannya ya. Ada petunjuk tentang zikir itu. Tidak hanya semata-mata pada gerakan atau lisan, tetapi perhatian kita ada. Apabila kita di dalam zikir kita musyahadahnya bagus, enak ya. Yang nikmat di situ yang kita rasakan itu sesuatu hal yang nyaman, tenang. Bayangkan dah itu. Jadi sungguhnya bahwa zikir ini sesuatu hal yang istimewa, yang sangat luar biasa ya efeknya, baik dari sisi zahir ya, lebih-lebih kerohanian kita ya. Yang jadi netral sebenarnya. Bahkan perkara-perkara yang terkait masalah urusan-urusan dunia ini bisa tertolong, terbantu. Itu sebabnya Allah nyatakan dalam hadis qudsi, "Abdi aj'alni makana hammika Afrika." Hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya aku akan memenuhi keinginanmu. Itu jadi kita diminta oleh Allah adalah sebagai perhatian kita, sebagai fokus kita, bukan ke ikhtiarnya, bukan ke yang lainnya ya. Jadi ikhtiar silahkan, tapi tetap ya berpandangan berkonsentrasi fokus kepada ya seperti apa dan bagaimana ikuti sebagaimana yang kita ditunjukkan sebenarnya. Nah inilah kita tempat kelebihan kita ya. Artinya bahwa kita tahu apa yang harus kita aplikasikan. Ya kita mungkin mendengar pemahaman, penjelasan penyampaian tentang sebuah riwayat, tentang dalil, tentang Al-Quran maupun hadis, tentang perkara bagaimana ibadahnya para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, terus seterusnya. Nah itu sampailah kepada kita misalnya, tapi apa yang kita peroleh dari penyampaian begitu menggelegar, begitu luas, begitu banyak ya cerita-cerita yang disampaikan. Tapi ujung-ujungnya sudah kita nggak ngerti fokusnya kemana, konsentrasi kita kemana. Coba itu tanyakan. Itu terlalu hebat kalau bisa dia jawab ya. Itu yang penting, makanya hakimus sholat di zikir itu terjawab. Ya mendirikan sholat benar-benar kita ingat kepada Allah, bukan kepada bacaan, bukan kepada sejadah, bukan kepada tembok, bukan kepada gerakan pada ucapannya kan, tetapi ada benar-benar kepada Allah semata-mata. Itu sebabnya Allah ingatkan, "Uzkur rabbaka binafsika tadarru." Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, tadarruk dengan merendahkan diri tanpa mengeraskan suara, bil gudul asal, tanpa dengan bacaan sepanjang waktu, sepanjang hari. Itu saja sebenarnya. Dan inilah yang kita hidupkan sesungguhnya dalam kehidupan kita di dunia nanti, dan lebih-lebih dalam kehidupan di alam barzakh. Itu semua yang kita bawa, itu yang kita akan kerjakan di situ. Di kehidupan kita di alam ruh itu hanya zikir. Itu makanya zikirnya roh itu seperti apa. Itu makanya kita dibimbing, ditunjukkan zikirnya kan, tinggal amalkan. Maka datang zikir itu ada makomnya di situ, ada wilayahnya, ada kedudukannya di situ. Itulah yang sesungguhnya yang kita amalkan, yang sebagai pedoman kita dalam hari-hari. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, itu sebenarnya tidak ada yang lain sebenarnya. Yang lain-lain itu adalah untuk menjadi untuk menjadi syiarnya ya. Yang lain-lainnya syiar, pendekatannya di situ. Karena tidak mungkin langsung kita dibimbing ke rohaninya kan, tentang zikir, kalbunya, rohnya, sirnya dan sebagainya. Tentu melalui bimbingan-bimbingan syariatnya dulu. Nah itulah bagaimana sujudnya, bagaimana bacaannya, bagaimana dari mana kita memulainya. Tetapi tentang perkara-perkara bacaan gerakan itu kan semuanya kemana sandarannya? Tentu kepada apa yang ada dalam
Di situ yang menjadi perhatian kita. Itu sebenarnya yang sering kita sampaikan ya, bahwa sandaran qalb ya, bukan sandaran pada lisan atau pikiran, tetapi apa yang ada di dalam hati. Di situ sebenarnya masuk wilayah itu. Nah, ini yang mereka kadang-kadang tidak diperhatikan. Coba bayangkan ya, ketika kita sholat misalnya tanpa kita membuka hakikat, atau kita tanpa ya mengikutkan petunjuk, ini jauh sekali ya, hampa rasanya, kosong rasanya, seolah-olah kita tidak melakukan ubudiyah itu sendiri, ibadah. Bayangkan enggak? Karena sudah ada pembanding dari sebelum dan setelahnya. Tapi kalau sebelumnya karena tidak ada pembanding, ya rasanya aman-aman saja, karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi perhatian di dalam sholat. Yang tadinya mungkin kita terganggu dengan teman kita atau yang ada di situ, terganggu dengan suara-suara atau bacaan, terganggu dengan gerak sebagainya. Tapi sekarang kita tidak terganggu. Oh, kita ada keributan, ada suara yang begitu mendesing di situ, tidak, karena tidak memperhatikan di situ. Walaupun kita dengar, kita lihat, tetapi tidak menjadi perhatian. Itu yang sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita terus melatihnya, membiasakan diri. Ada waktunya di saat kita tidak berdaya ya, fisik kita sudah ada, punya kekuatan, di saat itulah benar-benar Allah memperlihatkan, Allah betul-betul membuktikan ya apa yang apa yang Allah janjikan terhadap terhadap orang yang beriman. Ya, Allah tampakkan, Allah betul-betul perlihatkan di situ. Itulah yang menjadi kesenangan kita, menjadi kebahagiaan. Maka wajarlah mereka ketika mereka menghadap pada Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, sampai jasad ini ikut tersenyum ya, ikut terbawa ya, senyuman rohani itu sebenarnya kita yang sebenarnya, sehingga jahir ini ikut sebenarnya. Itu sehingga jasad ini menjadi lunak lembut. Bayangkan enggak keras, enggak keker gitu, enggak enggak kaku gitu. Bayangkan enggak, itu kan suatu gambaran-gambaran yang Allah tampakkan supaya ada beda antara yang benar-benar ada iman dengan orang yang tidak ada iman, ada ilmu dan orang yang tidak berilmu, ada ya memiliki amal dan hendaknya. Itu sebabnya sangat penting di situ, karena menjadi pertaruhan kita nanti adalah ilmu dengan amal. Dan ilmu yang amal yang seperti apa, itu yang sesungguhnya yang kita harus perjuangkan. Apalagi kita sudah dipahami tentang bagaimana memahami tentang rohani kita, memahami tentang ilmu hakikat dan ma'rifat itu sendiri. Sehingga itulah sebagai benteng kita yang harus perjuangkan, yang kita selalu, yang kita jaga sampai akhir hayat kita. Itu makanya Allah sudah nyatakan, berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ruhnya, dan celaka orang yang mengotori. Bayangkan apa yang membuat dia ruh kita, jiwa kita tenang, karena ada zikir di dalamnya. Nah, zikir yang ada di situlah yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan kita hidupkan dia. Nah, itu makanya sebagai pembanding orang-orang yang ada zikirnya, tidak ada zikir di dalamnya, diibaratkan seperti orang hidup dengan orang yang mati. Nah, bayangkan kalau kita udah namanya mati kan, ya awak tidak berguna kan, tidak bisa apa-apa. Kita mau jual harga apapun tidak akan laku kan. Nah, seperti itu. Bayangkanlah, seperti itulah perumpamaannya orang yang nggak ada zikirnya, diumpamakan seperti orang yang mati. Sedangkan orang yang zikir adalah mereka yang hidup, ya orang yang tenang, orang yang berbahagia di situ ya. Nah, itu sebabnya kita jangan sampai abaikan, sampai lupakan. Amalia kita sederhana ya, tidak susah, ya sulit, semua orang bisa lakukan. Mungkin kalau kita membaca ini, baca itu, hafal itu sulit kan. Kalau hanya zikir ini kan mudah. Nah, itu makanya sampai dikatakan adalah amalan yang paling tinggi derajatnya, yang paling berat timbangannya, yang paling mudah untuk dilakukan di sisi hamba Allah adalah zikir. Tapi dari sisi keutamaannya luar biasa. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu loh besar pahalanya. Utamanya kalau kita bahas pahala dan sebagainya, karena itu merupakan sumber daripada apa yang kita amalkan. Mau sholat misalnya, zikir misalnya, doa, wirid sebagainya, zikirnya itu sebagai sumbernya ya. Nah, apa artinya amalan-amalan yang lain tapi zikirnya enggak ada, kita kosongkan di situ, enggak ada pedoman zikirnya di sini. Di sini bukan pengertian zikir dalam arti hanya melafazkan, akan tetapi adalah sebagai zikir ini adalah ingat, sebagai fokus kita,
sebagai sandaran kita dalam ibadah. Itulah zikir yang sesungguhnya ya. Nah, itulah ilmu zikir namanya. Kalau bacaannya ini bacaan zikir, lapas zikir ya. Itu maka ingat Tuhanmu di dalam hatimu ya. Waskur rabbaka binafsika tadaru. Ingatlah Tuhanmu dong. Nah itu maka cara bagaimana? Cara diam secara syir, tanpa lapas, tanpa bacaan ya. Semoga jamaah ini bisa mendawamkan zikir yang ada di dalam hatinya dan menjadi amalia kita sebagai kecintaan kita kepada zikir. Sehingga zikir ini bisa kita bawa kepada detik-detik terakhir pada ketika kita nazar dan ketika kita berada di alam roh nantinya. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi